Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT materi dari pertemuan 9 sampai 14 yang telah diajarkan. Saya Diana Eka Safitri dengan NPM 2022210002. Saya ingin menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan norma dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi. Pentingnya budaya organisasi yaitu untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan, karena di era perubahan yang cepat, budaya organisasi yang tidak adaptif akan menghambat kemampuan sebuah perusahaan. Contoh budaya organisasi di perusahaan Indonesia yaitu ada PT Wings Group. Perusahaannya ini dinamis dengan mengedepankan nilai-nilai kerja, kepercayaan, kerjasama tim, serta memberikan nilai terbaik untuk pelanggan. Yang kedua ada PT Unilever, memiliki hierarki dan tanggung jawab yang jelas serta budaya perbaiki diri untuk peningkatan kompetensi. Ada tujuan karakteristik budaya organisasi. 1. Inovasi dan pengambilan risiko. Para pekerja didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. Yang kedua ada perhatian pada detail. Para pekerja diharapkan untuk memperhatikan detail. Yang ketiga ada organisasi hasil. Manajemen menitik beratkan pada perolehan hasil yang dicapai. Yang keempat ada orientasi orang. Pengambilan keputusan oleh manajemen dengan mempertimbangkan efek dari hasil terhadap orang dalam organisasi. Yang kelima ada orientasi tim. Aktivitas kerja diorganisir dalam tim. Yang keenam ada keagresifan. Orang-orang akan menjadi agresif, bukannya santai-santai. Yang ketujuh ada stabilitas. Aktivitas organisasional menekankan pada mempertahankan status quo yang kontra dengan pertumbuhan. Ada proses terbentuknya budaya organisasi. Proses terbentuknya budaya organisasi ini diturunkan dari filsafat pendiri. Kemudian budaya ini mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam perekrutan. Setelah itu, manajemen puncak menentukan iklim umum dari perilaku anggota serta tingkat kesuksesan dalam sosialisasi budaya organisasi. Tergantung pada kecocokan nilai-nilai staf baru dengan organisasi. Dalam membangun budaya organisasi sangat memerlukan peran kepemimpinan. Fungsi budaya organisasi yaitu 1. Menciptakan perbedaan yang jelas dengan organisasi lain. Yang kedua, mempermudah komitmen yang lebih luas. Yang ketiga, memberikan identitas bagi anggota organisasi. Yang keempat, ada meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dilema budaya organisasi sendiri yaitu ada 1. Menjadi penghalang terhadap perubahan, menjadi penghalang terhadap keanekaragaman, serta menjadi penghalang kerjasama dengan pihak lain. Budaya organisasi bersifat dinamis, artinya harus terbuka, adaptif, dan siap berubah. Perubahan budaya organisasi terjadi karena lingkungan internal dan eksternal. Perubahan di lingkungan internal yaitu banyaknya konflik yang tidak tuntas, lemahnya pemahaman terhadap visi misi, dan yang ketiga lemahnya pola kepemimpinan. Serta di lingkungan eksternal sendiri ada perubahan regulasi, perubahan teknologi, dan persaingan yang kompetitif. Selanjutnya, saya Marfat Masazali dengan NPM 2022-210010 akan menjelaskan tentang leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok atau organisasi. Teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori karakter. Melihat karakter kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan seorang pemimpin dari non-pemimpin. Yang kedua, teori perilaku. Ada perilaku spesifik yang terdapat pada seorang pemimpin yang membedakan dengan non-pemimpin. Ketiga, teori kepemimpinan situasional. Seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan anggota timnya. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif, yang kedua fungsi konsultatif, yang ketiga fungsi partisipasi, yang keempat fungsi delegasi, dan yang kelima fungsi pengendalian. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan, kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Yang kedua, memotivasi orang lain. Untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Mitos-mitos kepemimpinan. Yang pertama, The Bird Bright Myth. Mitos ini berkeyakinan bahwa seorang pemimpin itu memang sudah dari sananya sudah ditakdirkan sebagai pahlawan. Yang kedua, The Four All Season Myth, yaitu faktor karakter dan prestasi yang dicapai atau track record.
Yang ketiga, the intensity myth, yaitu seorang pemimpin memiliki kedalaman dan keluasan perasaan yang jauh dibandingkan orang-orang kebanyakan. Selanjutnya ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otokratis, yaitu dominan dalam berbagai tindakan. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi, yaitu mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif, yaitu memberikan ruang bawahan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan. Yang keempat, kepemimpinan delegatif, yaitu bawahan diberikan kebebasan untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, kepemimpinan karismatik, yaitu kemampuan seseorang untuk menarik perhatian dan menginspirasi orang lain dengan cara yang luar biasa. Yang keenam, pemimpin demokratif, mengutamakan partisipasi dari anggota dan tim dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada elemen kunci kepemimpinan. Yang pertama, kualitas hubungan pemimpin dan bawahan. Yang kedua, struktur tugas. Tugas yang dikerjakan bawahan terdefinisi, prosedurnya spesifik, dan tujuannya pasti. Yang ketiga, kedudukan kekuasaan. Pemimpin memiliki wewenang formal yang kuat pada bawahan. Selanjutnya, perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama, kepemimpinan merancang kebijakan strategis atau jangka yang panjang, merumuskan visi misi dan tujuan organisasi. Namun manajemen menyusun perencanaan yang bersifat taktikal atau teknis, contohnya meletakkan struktur dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua, kepemimpinan memotivasi, menginspirasi, memberdayakan, serta membina orang, namun manajemen mengurus administratif dan menjaga kelangsungan sistem, memerintah dan mengarahkan orang. Kepemimpinan membangun tim dan mengembangkan talenta mereka, namun manajemen mengalokasikan dan mendukung sumber daya manusia. Kepemimpinan mengembangkan peluang baru, dan manajemen sebagai pemecah masalah. Perbedaan kepemimpinan dan pimpinan. Pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Pemimpin dapat bersifat resmi atau formal, dan tidak resmi atau non-formal. Pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun non-formal. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Aulia dengan NPM 2022220011. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan ada dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, atau jika sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda, apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Maksudnya, yaitu satu keputusan yang diambil dapat memecahkan dua masalah atau lebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu pendekatan pengambilan keputusan, jenis masalah dan keputusan, kondisi pengambilan keputusan, dan gaya pengambilan keputusan. Jenis keputusan dibagi menjadi dua, jenis keputusan terprogram dan jenis keputusan tidak terprogram. Jenis keputusan terprogram yaitu keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram yaitu keputusan yang membutuhkan solusi yang dirancang secara khusus sesuai dengan masalahnya. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi bobot kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih satu alternatif, melaksanakan alternatif terpilih, dan yang terakhir, mengevaluasi keputusan. Perkenalkan, nama saya Rangga Nugroho Putra dengan nomor NPM 20222100009. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih individu melalui simbol, tanda, atau pesan yang diterima dan dimengerti oleh penerima. Fungsi komunikasi itu ada kendali, informasi, motivasi, ungkapan ekspresi emosional, dan di sini juga ada bentuk-bentuk komunikasi.
komunikasi antar pribadi itu ada komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi organisasi itu ada formal dan informal. Tahapan komunikasi itu ada fact finding, yaitu mencari fakta tentang komunikasi terkait keinginan dan komposisinya. Ada planning tentang apa yang ingin disampaikan dan cara bagaimana menyampaikannya. Communicating, proses berkomunikasi. Evaluation terkait bagaimana hasil komunikasi. Proses komunikasi itu ada 4. Yang pertama pengiriman pesan, transmisi pesan, penerimaan pesan, pemahaman pesan. Di sini juga ada kendala dalam komunikasi, yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam organisasi, penguasaan komunikasi seorang pemimpin, kondisi fisik, melibatkan kepribadian individu seperti prioritas, prasangka, emosi otoriter, tidak mau berubah, egosentris. Nama saya Hayrisyah Maufida Kansa, nomor NPM 20222200028. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memastikan tujuan organisasi dilakukan secara konsisten melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian kinerja perangkat. Orang yang melakukan penilaian kinerja adalah atasan langsung, rekan kerja, komite penilaian diri sendiri, bawahan, dan umpan balik 360 derajat. Selanjutnya ada langkah-langkah penilaian kinerja. Yang pertama ada mendefinisikan pekerjaan secara bersamaan, menentukan sasaran kerja, standar kerja, dan menyepakatinya. Yang kedua ada menilai kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah diterapkan. Yang ketiga, menyampaikan hasil penilaian, hasil kerja karyawan, dibahas dan membuat rencana pengembangan. Selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Yang pertama, menulis esai, menuliskan deskripsi tentang kekurangan dan kelemahan karyawan. Yang kedua ada peristiwa penting, fokus pada perilaku penting yang memisahkan antara kinerja karyawan yang efektif dan tidak. Yang ketiga ada skala penilaian grafis, memuat catatan tentang serangkaian faktor-faktor kinerja. Yang keempat ada BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scale, memadukan elemen dari peristiwa penting dan skala grafis. Yang kelima ada perbandingan multi karyawan, dilakukan dengan cara membandingkan karyawan dalam kelompok kerja. Dan yang terakhir ada MBO atau Management Based Objective, dilakukan berdasarkan sebaik apa mereka dalam menyelesaikan sasaran tertentu. Perkenalkan, nama saya Rangga Nugroho Putra dengan nomor NPM 20222100009. Pendelegasian adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Misalnya, manajer memberikan wewenang kepada bawahan yang ditugaskan dalam pengarsipan surat-surat penting yang harus disesuaikan dengan nomor urut yang tertera. Tujuan delegasi: 1. Memberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada staf atau bawahan secara proporsional. 2. Memberi kesempatan kepada staf atau bawahan untuk mengembangkan diri. 3. Meningkatkan mekanisme kerja organisasi. 4. Mendorong staf untuk berorientasi pada target dan sekaligus kualitas. Asas-asas delegasi di sini saya menyebutkan 2 saja. Yang pertama asas kepercayaan, di mana atasan hanya mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahan jika dapat dipercaya. Asas efisiensi, yaitu pendelegasian wewenang memudahkan manajer untuk lebih leluasa dalam melaksanakan tugas yang penting dan daripada melaksanakan hal-hal yang dapat dikerjakan bawahannya. Penyebab gagalnya delegasi: atasannya kurang atau tidak percaya terhadap bawahannya, bawahan tidak dapat menjalankan segala tugas dengan benar dan dikatakan gagal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.